Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengejutkan, rahasia penting yang akan terungkap tentang dia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Swords, ada Eight of Swords, ada Seven of Cups. Di sini ada Eight of Wands, dan di sini juga ada Ten of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada King of Swords. Saya melihat di sini sepertinya seseorang ya, kayaknya ada seseorang yang sepertinya begitu berusaha untuk mengambil simpati, mengambil perhatian kamu, berusaha untuk ya kayaknya pengen dekat sama kamu. Intinya itu, pengen dekat sama kamu. Terlepas apapun ya, kayaknya niat dia terhadap kamu, karena saya melihat di sini ada sesuatu hal yang ternyata dia tutup-tutupi. Artinya ada niat yang tersembunyi kayaknya, atau memang sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Karena bisa saja ada pengakuannya. Pengakuannya itu ya mungkin tidak jujur, tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya seseorang yang manipulatif ya. Artinya dia merekayasa sebuah cerita tentang kehidupannya untuk bisa kamu terima. Oke, untuk bisa meluluhkan perasaan kamu. Oke. Tapi di sini pada akhirnya apapun yang dia tutup-tutupi, bagaimanapun dia berusaha untuk merangkai cerita atau merekayasa sebuah cerita, pada akhirnya akan ada yang terungkap di sini. Kamu akan tahu ya, setidaknya ada jalannya di sini. Entah itu kamu tahu dari teman, atau mungkin memang ada orang yang peduli sayang sama kamu agar kamu tidak tertipu, agar kamu tidak jatuh ke tangan orang yang salah ya. Karena sepertinya seseorang ini begitu berusaha untuk merekayasa sebuah cerita agar kamu bisa menerimanya. Artinya penuh dengan kebohongan di sini. Sesuatu hal yang penuh dengan manipulatif ya. Atau seseorang yang memakai topeng, seseorang yang mungkin di depan kamu begitu all out, memberikan seakan-akan mampu untuk memberikan kebahagiaan, tetapi ternyata aslinya tidak seperti itu. Ya bisa saja ada sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu. Karena saya merasakan energinya kayaknya ini sesuatu hal yang penuh dengan kebohongan ya. Karena nantinya kamu akan lebih bisa merasakan. Di sini ada Eight of Swords. Saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih mampu untuk melihat sesuatu itu tidak dari penampilan luarnya saja ya, tidak
dari apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, tetapi kamu sudah mampu untuk lebih selektif atau lebih waspada ya di sini. Kamu sudah lebih sensitif tentang sesuatu hal yang mungkin mendekat kepada kamu. Artinya kamu melihat seseorang itu bukan hanya dari perkataan atau janji atau sesuatu hal yang terlihat berlebihan. Oke, kamu akan lebih bisa merasakan, karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan itu biasanya ujung-ujungnya itu adalah kebohongan. Dan dari situ kamu sudah lebih bisa memahami ya, lebih bisa mengerti. Bisa saja banyak hal yang pernah kamu alami dulunya tentang sebuah kebohongan-kebohongan, tentang menjalin hubungan yang penuh dengan kepura-puraan, atau memang ada sesuatu hal yang tersembunyi di balik semua itu, hanya yang ingin memanfaatkan keadaan, hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya kamu pernah dalam hubungannya seperti itu, jadi kamu nggak gampang lagi untuk bisa dirayu, bisa dibohongi, atau bisa dijanji-janjikan dengan sesuatu hal yang pada akhirnya nggak ada kepastian. Akhirnya mungkin di ghosting, bisa saja ya. Ada Seven of Cup, saya melihat di sini tentunya kamu nggak mau ya semua terulang kembali tentang hal-hal yang menyakitkan kamu. Saya melihat kamu sudah berani untuk melakukan penolakan, berani untuk mengatakan tidak jika itu kamu rasa bukan yang terbaik untuk kamu. Kamu rasa ada yang janggal, atau ada yang aneh, atau ada cerita yang mungkin memang dibuat-buat, yang sebenarnya kamu punya insting, kamu punya naluri ya, untuk bisa lebih tahu mana yang jujur dan mana yang hanya omong kosong. Oke? Karena biasanya orang yang terlalu banyak bicara sebenarnya itu nggak ada apa-apa, atau tong kosong tuh nyaring bunyinya, itu istilahnya ya. Tapi di sini kamu sudah lebih paham, kamu sudah lebih mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, agar tidak lagi terjerumus dengan sesuatu hal atau masuk ke lubang yang sama. Karena sepertinya cara-cara seperti itu kayaknya sudah tidak mempan ya. Kamu sudah lebih tahu strategi untuk bisa melakukan penolakan terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi saat ini kamu lebih waspada, kamu lebih berhati-hati, karena kamu nggak mau hal-hal yang dulunya terjadi itu terulang kembali. Ada Age of One, saya melihat di sini sepertinya kamu sudah kayaknya sudah lebih bisa move on. Kamu sudah lebih bisa tertawa atau tersenyum di saat kamu mengingat tentang ya mungkin dulu kebodohan ya yang pernah kamu lakukan, tentang penilaian, tentang mungkin menjalin hubungan yang kayaknya penuh dengan kebohongan, atau seseorang yang memakai topeng. Artinya kamu sudah lebih berdamai dengan semua itu. Artinya kamu sudah lebih bisa tersenyum di saat mengingat ada hal-hal yang dulunya pernah terjadi yang menyakitkan perasaan kamu. Artinya kamu sudah saat ini sudah sangat selektif dalam memilih apapun ya, baik itu tentang seseorang yang mendekat hanya ingin menjadi teman, atau tentang seseorang yang mendekat ingin menjadi pasangan. Saat ini kamu sudah lebih selektif untuk lebih bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Oke? Ada Ten of Swords. Saya melihat sepertinya ya mungkin ini tidak sekali dua kali ya kamu pernah mengalami situasi atau kondisi yang seperti itu. Artinya salah dalam menilai, atau gagal dibohongi lagi, di ghosting lagi, atau mungkin ditinggalin gitu aja di saat kamu sudah kayaknya di sini kamu sudah sangat jatuh hati, tetapi dia ninggalin kamu, dia bohongin kamu. Dan hal-hal seperti itulah yang saat ini membuat kamu lebih waspada, lebih mengantisipasi ya, mungkin untuk lebih jeda dulu ya untuk bisa memiliki sebuah hubungan yang baru. Artinya mungkin saat ini kamu fokus terhadap ya mungkin menata kembali hati, pikiran kamu terhadap sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Artinya kamu nggak mau terburu-buru, kamu nggak mau tergesa-gesa. Oke, kamu lebih santai,
Oke, lebih menjalani hidup dengan lebih santai, tidak memaksakan sesuatu hal, karena kamu yakin di waktu yang tepat kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu yakin dan percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Tidak hanya janji-janji dan kata-kata manis ya, tapi benar-benar sesuatu hal yang sifatnya itu datangnya dari hati, dan pastinya itu juga akan menyentuh hati kamu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada move forward, ada do not frustrate, ada open mind. Di sini juga ada union of love dan ada speak out. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya kamu harus lebih bisa menyesuaikan diri ya, karena terkadang dalam menjalani hidup ada aja yang penuh dengan kebohongan ya, ada aja yang penuh dengan kepura-puraan, ada aja yang dekat hanya karena ada maunya, hanya karena ada yang dia inginkan dari kamu. Jadi kamu lebih bisa menyesuaikan atau lebih bisa mengerti dan memahami hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu nggak perlu frustasi ya, nggak perlu kayaknya di sini nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin gagal ya, mungkin dalam sebuah hubungan, atau mungkin sering dibohongi atau sering ditipu, dimanfaatkan. Jadi kamu nggak perlu frustasi. Jadi di sini kamu harus mampu untuk lebih mengendalikan perasaan kamu yang mungkin itu adalah hal yang biasa pada akhirnya. Jadi untuk kedepannya kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu, langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Jadi jangan membuat kamu sulit untuk kembali membuka hati ya, hanya karena beberapa kali ya, mungkin tidak sekali ya, beberapa kali dalam kegagalan, beberapa kali mungkin di ghosting atau ditipu oleh pasangan. Jadi kamu sepertinya nggak usah khawatir, nggak usah cemas, karena di waktu yang tepat kamu nantinya juga akan lebih bisa memilih, lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Jadi coba lebih terbuka ya dalam pikiran, tidak walau kamu pernah dalam situasi yang terpuruk, jadi jangan sampai hal-hal itu semakin membuat kamu semakin terpuruk pada akhirnya. Jadi kamu harus lebih bisa kembali bangkit, menemukan kembali jalan kamu, lebih membuka pikiran kamu, melihat semua yang terjadi itu dari sudut pandang yang berbeda, karena bisa saja hal itu adalah proses untuk kamu bisa memilih atau menemukan sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Karena di sini ada union of love, saya melihat di sini akan ada seseorang yang sepertinya tidak, untuk mengungkapkan perasaannya itu tidak banyak kata-kata, tetapi lebih kepada pembuktian ya, tindakan. Oke, apa yang dia lakukan, bukan hanya dari janji, kata-kata yang pada akhirnya nggak ada kejelasan, tapi seseorang yang lebih berusaha untuk membuktikan atau benar-benar berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah ketulusan, ini adalah niat yang baik. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih tegas ya, kamu sudah lebih berani untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu yakini itu tidak baik untuk kamu, dan tentunya sudah lebih berani untuk mengatakan iya jika itu adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya kamu sudah tidak setengah-setengah hati, kamu sudah benar-benar move on, tapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, agar kamu terhindar dari orang-orang yang manipulatif, kamu terhindar dari orang-orang yang hanya merekayasa cerita agar kamu percaya, agar kamu menerima dia. Karena pada akhirnya kebohongan itu, apapun rekayasa cerita itu akan terungkap pada akhirnya, apapun tentang dia. Ya mungkin membuat kamu terkejut awalnya, tapi lama-lama ya kamu lebih bisa terbiasa dengan situasi itu. Dan untuk kedepannya kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari dan apa yang harus kamu batasi
dalam kehidupan kamu, baik dalam pertemanan, dalam hubungan, atau apapun ya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk lebih struggle lagi, untuk menghadapi terkadang ada keadaan yang membuat kamu sangat terkejut atau sangat mengejutkan tentang apapun yang terjadi ya. Jadi semoga kamu lebih bisa kuat untuk menghadapi semua apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!